Selamat pagi Dewan Guri beserta teman-teman. Perkenalkan, nama saya Holil Nisa yang akan membacakan sebuah dongeng yang berjudul Legenda Tanjung Lesung. Alkisah. Dahulu kala hiduplah seorang pengembara bernama Raden Buduk yang berasal dari Laut Selatan. Ia tinggal bersama kuda dan anjing kesayangannya. Kemanapun ia pergi, kedua peliharaannya selalu ikut. Suatu ketika Raden Buduk bermimpi bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik rupawan. Wajah gadis itu selalu membayangi pikirannya. Mimpi itu terasa nyata baginya. Akhirnya ia memutuskan untuk mencari keberadaan gadis itu. Ia pergi menunggangi kuda kesayangannya. Anjingnya yang setia berjalan di depan sebagai petunjuk jalan. Ayo kuda, kita jalan, kita cari keberadaan gadis cantik itu. Iya, iya. Anjing, apakah kamu sudah siap? Setelah beberapa waktu berjalan, dia belum juga menemukan gadis itu. Mereka mendaki bukit dan melewati jalan yang berbatu. Namun, ketika tiba di ujung walau, tiba-tiba kuda kesayangannya terjatuh. Raden Budok pun ikut terjatuh. Mereka berguling-guling di lereng gunung dan sekujur tubuhnya dipenuhi dengan aduh, sakit sekali lukaku. Bagaimana aku bisa melanjutkan perjalanan kalau terluka seperti ini? Setelah beberapa saat mengurus lukanya, Raden Budok memutuskan untuk beristirahat sejenak. Raden Budok memakan bekal yang dibawanya. Sementara kudanya memakan rumput dan anjingnya berlari-lari mengejarnya. Setelah cukup beristirahat, dia melanjutkan perjalanan. Raden Budok melihat pelana kudanya sobek. Pelana itu tidak bisa digunakan lagi. Akhirnya ia memutuskan untuk berjalan kaki dan menuntun kuda. Kasihan sekali kamu kuda. Pelanamu sampai sobek begini. Yuk, aku tuntun kamu. Raden Budok pantang menyerah demi menemukan gadis impiannya. Rasa lelahnya sirna setiap ia memikirkan gadis itu. Di tengah perjalanan, tiba-tiba turun hujan sangat lebat. Meskipun hujan masih turun, Raden Budok tetap ingin melanjutkan perjalanannya. Ia tidak ingin membuang waktu. Diambilnya selembar daun untuk melindungi tubuhnya dari hujan. Hujan pun tak kunjung reda, malah bertambah lebat. Langit sangat gelap dan petir menyambar-nyambar. Hari sudah mulai malam. Raden Budok menemukan sebuah gua bukit karang dekat sungai. Lalu ia masuk ke gua karang tersebut untuk beristirahat. Lalu ia menutup pintu gua tersebut dengan daun yang dibawanya agar tidak kebakar. Setelah cukup beristirahat, ia melanjutkan perjalanannya. Hujan pun sudah reda. Raden Budok segera keluar dan menutup pintu gua tersebut. Setelah sabar menunggu, akhirnya sungai itu mulai surut. Raden Budok segera menyeberangi sungai tersebut. Maka sampailah ia di desa yang menjadi tujuan akhirnya. Sesampainya ia di desa itu, ia mendengar suara tumpukan lesung yang sangat merdu. Dicarinya suara itu. Suara tumpukan itu ternyata berasal dari permainan lesung yang dimainkan oleh para gadis. Salah satu dari gadis itu parasnya paling cantik dibanding dengan gadis yang lain. Gadis yang paling cantik itu bernama Sri Pohaci. Sri Pohaci tinggal bersama ibunya yang bernama Nisika. Sri Pohaci lah yang pertama kali menemukan permainan lesung. Ia mendapatkan ide karena ia senang menemukannya. Permainan lesung ini dinamakan nagondang di desa tersebut. Sudah menjadi tradisi bermain nagondang setiap akan menanam padi. Namun permainan ini tidak boleh dimainkan pada hari Jumat, karena hari Jumat dianggap sebagai hari keramat untuk penduduk desa.
masuk ke dalam rumah. Lalu ia memberanikan diri mengetuk pintu rumah Sri Pohaci. Pintu dibuka oleh Misi. Ada keperluan apa, Bu? Tanya Misi. Maaf, saya pengembara yang kebetulan lewat di sini. Saya membutuhkan tempat untuk bermalam. Bolehkah saya menumpang semalam di sini? Maaf anak muda, bukannya aku tidak izinkan kau untuk bermalam di sini, tapi aku seorang janda dan tinggal berdua dengan anak gadisku. Tidak baik kami menerima seorang laki-laki untuk menginap. Jawab Siti. Raden Budok sangat kecewa karena tidak dapat berjumpa dengan gadis impiannya. Lalu ia berjalan menuju dipan bambu yang berada tidak jauh dari rumah Siti. Lalu ia merebahkan badannya pada dipan bambu tersebut dan ia tertidur. Tiba-tiba ia mendengar suara dari seseorang memanggil namanya. Raden, bangunlah. Ujar suara lembut itu. Raden Budok terbangun dan terkejut karena di hadapannya berdiri seorang gadis yang sangat cantik. Gadis itu adalah Sri Pohaci. Bangunlah Raden, tidak baik tidur sore-sore begini, ujarnya. Mereka berkenalan dan akrab. Tak lama kemudian mereka menjadi sepasang kekasih. Awalnya Siti tidak merestui hubungan mereka karena ia tidak mengetahui asal-usul Raden Budok. Namun ia melihat putrinya sangat bahagia bersama dengan laki-laki. Lalu ia pun mengalah dan merestui hubungan mereka. Raden Budok dan Sri Pohaci akhirnya menikah. Akhirnya mimpiku menjadi kenyataan, menjadikanmu sebagai kekasihku, Dinda. Betul Kakanda, aku pun sangat bahagia bersama dengan Kakanda. Setelah menikah, kebiasaan Sri Pohaci bermain dan mendaki dan juga hilang. Bahkan kini Raden Budok pun ikut memainkan. Ia selalu ingin memainkan lesung setiap hari. Bahkan ia pun ingin bermain pada hari Jumat. Istri, mertua, dan para tetangga sudah bersama. Tetapi ia tidak mendengarkan dan bersikeras untuk bermain lesung. Desa tersebut kemudian diberi nama Desa Lesung karena letaknya berada di Tanjung. Desa itu kemudian diberi nama Tanjung Lesung sampai sekarang. Pesan moral dongeng asal mula Tanjung Lesung adalah hendaknya kita menghormati kearifan lokal yang berlaku di suatu tempat seperti peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.